Audio Jungle. Prediksi Piala Presiden 2022, Bayangkara FC versus Persebaya, misi balas dendam bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya berambisi untuk membalas kekalahan mereka di Liga 1 saat melawan Bayangkara FC di ajang Piala Presiden 2022. Duel seru tersaji di laga perdana babak penyisihan grup C Piala Presiden 2022 antara Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin 13 Juni 2022. Kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata, sehingga pertandingan akan berjalan sengit dan sulit untuk diprediksi. Bagi Persebaya Surabaya, pertandingan ini akan menjadi ajang balas dendam, mengingat mereka 2 kali dikalahkan oleh Bayangkara FC di ajang Liga 1 musim lalu. Kekalahan Persebaya kala itu terjadi di putaran pertama Liga 1 pada 24 September 2021 di Stadion Jalak Harupa dengan skor 1-0. Sementara kekalahan kedua terjadi di putaran kedua di Stadion Ngurah Rai Bali dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Bayangkara FC. Melihat catatan itu, tentu Persebaya wajib mewaspadai kekuatan Bayangkara FC. Apalagi pelatih mereka juga mengaku buta dengan kekuatan The Guardian. Saya belum tahu, yang jelas dihuni pemain cukup berpengalaman. Menurut saya, pertandingan akan berjalan menarik, ujar mantan pelatih Persela Lamongan itu. Sedangkan untuk Bayangkara FC, catatan belum terkalahkan di 2 laga terakhir melawan Persebaya jadi motivasi untuk kembali melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan perdana di Piala Presiden 2022. Prediksi susunan pemain Bayangkara FC: Wahyu Trinugroho, Sani Rizky Fauzi, Anderson Salas, Abanda Rahman, Ruben Sanadi, Wahyu Suboseto, Muhammad Hergianto, TM Ihsan, Andik Firmansyah, Ezasil Dalsal, Dendi Sulustiawan. Persebaya Surabaya: Andika Ramadhani, Koko Ari, Leo Lelis, M. Zainuri, Alwi Slamet, Muhammad Hidayat, Diki Kurniawan, Alta Balah, Rui Arianto, Januar Eka, Supriyadi. Player to watch: Alcesiel Dalzal. Bayangkara FC. Di kubu Bayangkara FC ada pemain berbahaya yang harus difokuskan dalam penjagaan di kotak penalti. Dia adalah Ezasil Dalsal. Seperti diketahui, ketajaman penyerang timnas Chad itu sudah terbukti di Liga 1 Januar Eka Persebaya. Januar Eka bisa menjadi momok berbahaya bagi pertahanan Bayangkara FC. Meski ketajaman belum tentu teruji, tapi ia punya kelebihan pergerakan yang sangat baik dalam pencari ruang kosong. Hal itulah sudah terbukti ketika menyumbang 1 gol dalam kekalahan Persebaya dari Persis Solo di pertandingan uji coba. Audio Jungle. Piala Presiden 2022, demi kalahkan Bayangkara FC, Aji Santoso paksa Persebaya geber latihan setibanya di Bandung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya tidak menunggu lama untuk mulai latihan perdana di Bandung. Mereka baru tiba pada Kamis 9 Juni 2022 dan langsung mulai latihan hari Jumat 10 Juni 2022. Seperti diketahui, Persebaya akan melakoni laga grup C Piala Presiden 2022 yang dimainkan di Kota Kembang. Mereka bakal bersaing dengan Persib Bandung, Bali United, dan Bayangkara FC. Para pemain Persebaya Surabaya sebenarnya masih dalam kondisi kelelahan, tetapi pelatih Aji Santoso memaksa mereka untuk berlatih. Sebab waktu mereka tidak banyak untuk mematangkan persiapan. Tim Bajul Ijo sendiri akan melakoni laga pertama dengan berjumpa Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin 13 Juni 2022. Sedikit capek, tapi saya paksa pemain karena kami besok tidak ada latihan. Kami libur total 1 hari. Latihan hari ini tadi kami latihan taktik mulai dari awal sampai akhir. Tujuannya untuk pertandingan melawan Bayangkara, ungkap Aji.
Duel ini akan jadi tantangan buat Aji Santoso, sebab Bayangkara merupakan satu-satunya tim yang berhasil 2 kali mengalahkan Persebaya di BRI Liga 1 2021-2022. Artinya, Bajul Ijo gagal mencuri poin kontra The Guardian. Ditambah Bayangkara melakukan banyak perubahan penting untuk menghadapi musim baru. Klub yang berafiliasi dengan Polri melakukan pergantian pelatih dari Paul Menster ke Widodo Cahyono Putro. Bayangkara sukses mendapatkan Yusuf Azzajari, striker asal Spanyol yang mencetak 19 gol bersama Persik Kediri musim lalu. Bagaimana Aji menghadapi tantangan ini? Saya masih belum tahu, tapi yang jelas Bayangkara dihuni dengan materi pemain yang cukup berpengalaman. Menurut saya, pertandingan akan berjalan menarik. Imbuh Aji Santoso. Julukan grup neraka pun diberikan grup C ini, sebab 4 klub adalah penghuni 5 besar Liga 1 2021-2022. Bali United adalah kampiun, Persib Bandung berstatus runner-up, sedangkan Bayangkara menduduki peringkat ketiga klasemen akhir. Persebaya yang tim dengan posisi klasemen paling rendah yang berada di peringkat kelima. Tapi bukan berarti anak asuh Aji Santoso itu tidak berbuat banyak menghadapi klub-klub papan atas di musim lalu. Persebaya memang selalu kalah melawan Bayangkara musim lalu. 2 kali bertemu The Guardian, mampu unggul masing-masing dengan skor 1-0 dan 2-1. Di sisi lain, Persebaya justru tak pernah kalah melawan Persib Bandung, sempat menang 3-0 di putaran pertama. Bajul Ijo bermain imbang 1-1 kontra Maung Bandung. Menariknya, hasil pertemuan dominan terjadi pada saat Persebaya melawan United Bali. Sebagai klub kampiun, Serdadu Tridatu selalu kalah kontra Bajul Ijo. Persebaya bahkan satu-satunya klub yang tidak kehilangan poin saat menghadapi Bali United. Audio Jungle. Persebaya Surabaya bawa 3 pemain timnas Indonesia ke Piala Presiden 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya memastikan membawa 32 pemain termasuk 3 pemain timnas Indonesia untuk mengarungi Piala Presiden 2022. Persebaya Surabaya saat ini tengah memboyong para pemain ke kota Bandung untuk menghadapi Piala Presiden 2022. Dari 32 pemain itu tak hanya pemain timnas Indonesia saja, tetapi diantaranya ada 2 pemain trial yang juga dibawa ke kota Kembang. Rombongan Persebaya juga telah memastikan berangkat ke Bandung pada Kamis 9 Juni 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengatakan bahwa pihaknya memastikan membawa kekuatan penuh pada turnamen pramusim kali ini. Bahkan para pemain terbaik yang dibawa untuk menghadapi tim-tim kuat di grup C nanti. Seperti diketahui, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat lainnya. 3 tim tersebut yakni Persib Bandung yang tampil sebagai tuan rumah, setelah itu ada Bayangkara FC dan Bali United. Untuk itu, demi menghadapi turnamen ini, Persebaya pun telah membawa kekuatan terbaiknya. Aji Santoso juga menyambut baik lawan-lawan Persebaya nantinya. Saya rasa grup C ini bagus untuk Persebaya, ujar Aji Santoso sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Lawan tim-tim besar membuat pemain bisa lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer pertandingan besar, ucapnya. Lebih lanjut, dari 32 pemain yang dibawa Aji Santoso juga menjelaskan alasan memboyong 2 pemain trialnya. Menurutnya, membawa Julian Mancini dan Rizwan ke Bandung juga memiliki tujuan. Mantan pelatih Persela Lamongan itu menilai bahwa kedua pemain itu dibawa untuk melihat kemampuan mereka. Memang kami bawa pemain trial, kami mau lihat kualitasnya di sana, kata Aji. Selain itu, Persebaya tak lupa mendaftarkan 3 pemain berlabel Timnas Indonesia. Tentu saja 3 pemain Timnas Indonesia yang turut dibawa yakni Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Koko Ari. Untuk saat ini, ketiga pemain Timnas Indonesia itu masih turut memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Mereka masih akan berjuang melawan Yordania pada Sabtu 11 Juni 2022 dan Nepal pada 14 Juni mendatang.
Setelah mereka tampil di ajang tersebut, ketiga pemain tersebut nantinya akan bergabung dengan Persebaya untuk mengarungi Piala Presiden 2022. Tim asal Kota Pahlawan itu juga bertekad memaksimalkan turnamen Piala Presiden ini dengan baik. Sebab, turnamen ini digunakan juga sebagai persiapan menatap Liga 1 2022-2023.